Assalamualaikum. Baik, kita mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama, puja-puji serta syukur tak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat ukhuwah. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada manusia mulia yang Allah muliakan, manusia agung yang Allah agungkan, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita dapat sama-sama kembali berkumpul dalam majelis kita di rumahnya Allah mempelajari kalamullah. Semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat yang dapat kita amalkan sehingga menjadi hujjah. Allah angkat derajat kita dan masukkan kita dalam jannahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai tahsin, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan sifat dan makharijul huruf yang pertemuan lalu kita bahas. Masih ingat ya huruf apa yang kita pelajari di pekan lalu? Di hari kemarin? Masih ingat gak? Huruf yang keluarnya dari ujung lidah menyentuh ujung gigi, seri. Dal, terus do dan satu lagi. Sa. Ini 3 huruf ya. Yang tempat keluarnya semuanya sama, yaitu dengan menempelkan ujung lidah ke ujung gigi seri atas. Wadha wadhalu wasa lil ulya. Nah, di sini jadi penyempurnaan huruf sa harus ditempelkan ujung lidah, harus keluar sama seperti dengan 2 temannya, yaitu da dengan dho. Namun huruf sa ini sebelum kita lafazkan, dia memiliki sifat yang mana dia harus dimiliki oleh sa. Ada yang tahu sifatnya nggak? Kira-kira sa ini hamas atau rohoh ya, atau jahar? Jahar atau hamas? Jahar itu tidak keluarnya udara. Kalau hamas keluar udara. Kira-kira coba sa. Kira-kira ada udara nggak? Ada? Coba ada? Sa ada, berarti hamas. Nah, jadi dia punya sifat yang namanya hamas, yaitu mengalirnya udara. Lalu dia juga punya sifat yang namanya yang kedua, yaitu berkaitan dengan suara. Dia rokhawah atau syiddah atau tawassut, huruf yang kuat tertekan atau yang mengalir. Nah, berarti apa? Rokhawah atau syiddah? Syiddah itu huruf yang kuat. Nah, berarti yang mengalir adalah rokhawah. As. Nah, dia bisa mengalir. Jadi ingat ya, pertama dia ada hamas, ada rokhawah, lalu yang berkaitan dengan pangkal lidah. Apakah dia huruf yang tebal atau tipis? Hah? Tipis, berarti istifal atau isti'la sebutannya? Ya, yang menurun apa tuh? Istifal. Istifal ya. Kalau isti'la menaikkan pangkal lidah sehingga suara menjadi tebal. Kalau istifal turunnya pangkal lidah. Lalu yang terakhir dia juga itbaq atau infitah. Kalau itbaq lidahnya naik semua. Kalau infitah turun. Itulah infitah. Jadi tidak fo itu lidahnya nempel semua. Tapi dia sa. Nah, jadi harus kita tahu ya. Pertama dia adalah memiliki sifat hamas, mengalir udara. Lalu dia punya sifat rokhawah, suaranya mengalir. Lalu dia juga punya sifat yang namanya istifal, pangkal lidah kita turun. Jadi sehingga suara menjadi tipis. Yang terakhir dia infitah, yaitu suaranya itu lidahnya tuh turun, tidak menempel. Baik, kita akan baca huruf sa. Namun sebelumnya perlu diketahui sa ini ada beberapa penyebutan yang harus dihindari. Nah, sehingga menjadi yang namanya lahan. Kesalahan melupaskan huruf sa karena tidak sesuai dengan makhrijnya. Yaitu di mana?
ketika melafazkan sa, ujung lidahnya tidak keluar, sama seperti dua temannya. Jadi sa, bunyinya sama, namun makhrajnya salah. Harus tempelkan ujung. Sa, su. Nah, itu harus ditempelkan ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tidak ada suara hamasnya. Ta, tu. Nah, itu tidak ada suara. Nah, itu hamas ya. Mengalirnya udara. Jadi sempurnakan sifatnya. Nah, jadi harus kita sempurnakan tadi apa? Tempelkan ujung lidah ke ujung gigi seri. Lalu yang kedua, bunyikan hamasnya. As. Nah, dia juga mengalir. Baik, kita akan baca dengan semua makhraj. Namun perlu diketahui ini sa yang bentuknya seperti mangkok dan ada titik 3 ya. Nah, jangan tertukar nih antara 3 sya, sa dengan sa. Nah, itu harus hati-hati. Kalau ini sin yang seperti mangkok, dia titiknya ada 3. Oke. Baik, anak akan contohkan dan silakan diikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Sa, si, su, as. Silakan. Sa, si, su, as. Oke, hati-hati jangan fui. Nah, itu jadi tebal. Nah, itu jadi seperti huruf yang tebal namun kadar ketebalan berkurang. Nah, jadi jangan fui. Tapi si, tipis. Sekali lagi ya. Sa, si, su, as. Silakan. Sa, si, su, as. Oke, kita coba sama-sama dari kita. Sa, si, su, as. Oke, ketika dhammah ini jangan mengembang jangan su. Nah, jadi biasa. Su. Sa, si, Nah, masih. Coba su. Nah, itu ngembang tuh. Nah, masih. Su. Nah, berarti dilatih ketika dhammah jangan sampai dia. Yang penting ujung lidahnya itu menempel. Jadi tidak perlu ditekan, jangan su. Nah, itu sehingga jadi ngembang. Dia yang penting ditempel. Su. Summa. Oke, nanti dilatih coba di depan kaca, lihat ini jangan sampai ngembang karena tidak ada pengaruhnya. Dia bukan huruf yang syid. Oke. Baik, silakan selanjutnya. sa, si, su, as. Oke, sekali lagi ujung lidahnya belum terlihat itu. Coba. Sa, lihatkan ujung. Sa, Ah, itu belum lidah. sa, Coba belum, coba. Nah, segitu. Nah, belum. Berarti selama ini terbiasa baca sa seperti itu. Nah, gitu. si, su, as. Nah, ketika sukun juga sama. As. Sekali lagi. Sa, Nah, coba lidahnya kayak tadi. sa, si, su, as. S. Nah, itu baru ada tuh ya. Beda kan dengan yang sebelumnya? Oke, nah belum terbiasa. Berarti dibiasakan ya. Sa, si, su, as. Nah, itu seperti itu ya. Nanti silakan sambil dilatih di depan. Sama seperti za dengan lo. Nah, makhrajnya sama. Oke. Ah, iya. Baik, itu banyak kita temukan dalam kata summa. Nah, itu banyak loh. Summa arti kemudian. Nah, itu banyak banget diulang-ulang ya. Nah, salasa. Nah, baik, silakan selanjutnya. Sa, si, su, as. Sekali lagi. Sa, si, Hamasnya sa. sa, sa. Nah, gitu. Sa, si, su, as. Oke, ya. Baik, silakan. Sa, Hmm. si, Sedikit lagi ujung lidahnya. Nah, segitu. Ah, terlalu banyak. Sedikit saja, hanya ujung. Sa. Masukkan sedikit lagi. Sa. Ah, itu terlalu banyak. Hanya, nah segitu. Ya. Sa. Si. As. Sekali lagi, coba biar nggak rubah. Oke. Mantap. Kayak gitu ya. Jangan dirubah lagi. Ya. Oke, baik, silakan. Oke, ketika melafazkan bibir jangan buat jangan to. Di bibirnya biasa karena makhraj itu sa hanya di ujung lidah bukan di bibir. Dia berpengaruh di bibir hanya ketika dia berharokat dhammah. Makanya hanya su. Nah, tapi kalau ini biasa. Sa, si, su, as. Nah, sekali lagi. Nah, su juga ada hamas su. Nah, kayak gitu. Sekali lagi. Mantap. Kayak gitu ya. Kembalikan setiap huruf pada makhrajnya.
Sa, si, as, Sekali lagi. sa, si, as. Oke, silakan. Fa, ri, fu, al. Ah, ketika sukun jangan fi. Ah, itu tebal. Coba si. Fa, ri, fu, al. Ah, lebih baik. Sekali lagi biar nggak berubah. Fa, ri, fu, al. Ah, kayak gitu ya. Jadi jangan fi. Ah, itu jadi tebal. Oke. Baik, kita baca sama-sama sekali lagi. Satu lagi. Ya, kita yuk sama-sama. Oh, satu lagi ya. Astagfirullahaladzim. Afwan. Lupa. Baik, silakan. Sa, si, su, as. Ah, ketika Thomas su buat dia mengalir. Nah, Sa, si, su, as. ah, gitu ya. Baik, jangan lupa jangan sampai dia su itu hilang mengalir rohwahnya. Su. Nah, gitu ya. Baik, kita baca. Itu kan awalannya kan kita kalau di dalam ejaan kita bahasa Indonesia itu pakai T apa enggak awalannya kayak ta gitu kan ta itu kan jelas kalau ini T kan Kalau tulisan Latin Indonesia, nah, itu T. depannya pakai T itu apa enggak? Nah, kalau tulisan Latin itu TSA, sa. Jadi ada dulu T-nya gitu ya. Nah, tidak. Kenapa? Karena tulisan Latin itu tidak bisa menggambarkan huruf Arab. Nah, makanya kenapa kalau kita baca Quran pakai Latin itu pasti jarang, betul ya. Nah, kenapa? Karena Latin itu tidak bisa mendeskripsikan bacaan, hanya bisa contoh kayak huruf ain. Huruf ain itu dalam tulisan Latin gimana? A pakai koma atas kan? Nah, kalau dibaca gimana? Nah, kalau orang yang tahu udah baca A bisa. Tapi kalau yang tidak tetap dibaca A. Nah, itulah. Begitu juga dengan tulisan itu. Makanya ditulis TS ya. Jadi tidak perlu pakai T. Tapi kenapa kepakai T? Itu karena ada bunyi hamas tadi. As, sa, sa. Makanya awal dikit seperti sa. Nah, tapi untuk pelafasan yang benar kita harus dengan cara talaqi. Nah, gitu ya. Kalau sin sama sya kan jelas kan gitu kan. Mereka kan itu apa sama gitu kayak bau ta, bau ta gitu. Ya. Gitu ya. Ya. Hamas itu artinya apa tahu nggak? Secara bahasa hamas artinya apa tahu nggak? Makanya darah. Ah, itu secara penjelasan, secara bahasa arti hamas apa tahu? Samar. Sama. Jahar artinya jelas. Jelas sama. Nah, kalau hamas samar. Nah, memang samar dibunyinya, makanya sa sya, ya kan? Bukan sama itu apa? Sya. Nah, sya yang membedakannya lagi adalah di tafasyinya. Makanya ada sh. Nah, dia mengalir. Sin. Nah, ada sofir. Nah, ya. Makanya dia tajam. Sofir sama harus. Nah, dia juga ada hamas ya sin. Nah, yang membedakan sin itu ada sofir, kalau sati tidak. Nah, makanya kenapa ini pentingnya dari Kalau sofir pasti harus ya. Iya. Jauh perbedaan kalau Latin sama Arab ya. Jauh dia. Kayak Yasin, kalau dibaca Yasin ya Asin. Ah, iya itu juga. Iya. Memang, tapi kalau memang belum bisa sama sekali, silahkan. Tapi dengan catatan kita harus mempelajari secara betul pelafasannya. Nah, makanya di sini pentingnya kenapa dasar sekali. Makhraj sifatul huruf itu dasar sekali. Nah, tapi mohon maaf, kadang sekarang banyak rumah tahfiz menjabur di mana-mana, hafalannya banyak, namun kadang makhrajnya banyak yang salah. Nah, gurannya itu banyak. Waktu itu pernah dia menerima setoran, hafalannya udah 30 juz. Namun ketika di store, bacanya banyak yang salah. Makhrajnya berantakan, sifatnya apa lagi, tidak ada bisa dibedakan antara sin dengan sode, to dengan to. Nah, sehingga apa? Jadilah kesalahan. Nah, makanya kita belajar dari sini. Mungkin itu bacaan yang dimana kita baca tanpa kita nginget lagi. Contoh, Bapak kalau baca Al-Fatihah sambil ke pasar, sambil ngapain bisa nggak? Misal ada baca nih, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terusannya apa? Nah, misalnya sambil lagi nyapu, sambil bisa nggak? Nah, itu disebut mungkin. Nah, tapi kalau masih Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu belum mungkin namanya. Tapi kan itu harus yang sesuai dengan standarnya, harus sesuai dengan makhraj apa enggak? Ya harus sesuai dengan. Nah, iya. Itu mutawatir. Itu mungkin dan mutawatir. Kenapa? Bacaan kita harus dengan tartil. Tartil itu apa? Sesuai dengan kaidah tajwid dan sesuai juga dengan hak dan mustahuruf. Nah, itu ada dalam pembahasan matan Jazariyah juga. Nah, itu di awal sekali malah di muqaddimah malah. Dasar banget malah. Makanya kita nggak apa-apa kita baca dari sini pelan-pelan. Oke?
Baik, yuk kita praktekkan dalam bacaannya sedikit-sedikit. Nah, makanya Bapak-bapak kalau ingin bacanya semakin bagus, jadi jangan mengandalkan di sini. Di sini kan hanya sebentar ya. Paling cuma berapa menit dapatnya. Nah, yang paling besar itu adalah ketika di rumah mengulang. Yang hari ini nih dipelajari, silakan di murojaah lagi di rumah. Itu yang akan membuat semakin lancar. Oh iya, silakan tafadhol. Yang penting nanti silakan ketika disetorkan baca benar. Ya. Baik, yuk kita lanjutkan. Seperti yang sebelumnya, kita akan baca sesuai dengan urutan siapa yang di sini duluan. Siapa yang dulu? Oh, masya Allah. Silakan, tafadhol. Oh. Oke, baik. Yang banyak-banyak dulu waktunya habis nanti. Ya, waktunya terbatas. Oke, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, sekali lagi sya kemarin kita sudah belajar, bukan di bibir. Jadi kan sya. Masih coba di minasya biasa. Masih coba satu huruf saja. Sya, sya, nasya, nasya. Nah, kayak gitu tuh, tidak bergerak bibirnya. Balik lagi tuh. Oke, lebih baik. Sempurnakan dulu mengalir. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Tasdid. Iya. Ainnya juga. Nah. Iyyaka na'budu wa Pendek. iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sod atau sin? Ulangi. Iyyaka na'budu. Masih. Nah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini baru si. Jangan naga. Masih hilangkan bunyi ge. Belum. Mel. Oke, silakan lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Sya bibir jangan di. Hamas fa. Bibir jangan monyong. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Sekali fama kanu وما كانوا مهتدين. Sekali lagi fa tempelkan fa. Itu baru ada. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Oke, hasbuk. Pertama tadi fa, jangan lupa ada. Itu kayak gitu tuh fa harus. Itu bagus tuh. Harus sempurna. Oke, sama tadi jangan lupa sod, jangan tertukar dengan sin.
Nah, lalu juga jangan lupa mag. Ya, Nah, itu bukan kan kol. Terlalu cepat. Mal. Nah, jadi hanya gogiru au, gogiru au. Kan ada g-nya. Ada g-nya. Au. Masih ada. Coba ag. Kayak gitu aja. Baik, dilatih dulu nanti kalau g-nya udah. Oke, baik, sampai situ. Silakan, siapa lagi? Oke, silakan. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka Jangan ditahan tapi iyyaka na'budu wa iyyaka Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka Di jangan di i-nya jangan di i, itu jangan panjang. Dia hanya naber. Iya, karena budua iya. Iya. Coba iya. Iya. Itu tasdid. Iya. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, enggak apa. Lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Ada juga Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Silakan. 21. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzina khalaqakum Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum ketika ikfa dia langsung tebal mil, jadi jangan mil. Kalau itu panjang dulu, tapi langsung mil tebal. Walladzina min qablikum dhammah min qablikum. Walladzina min qablikum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oke, baik. Sampai situ. Yang pertama, jangan lupa ikfanya sudah tebal bagus, tapi jangan dipanjangkan. Jangan mio, itu panjang, tapi langsung mio, gitu. Jadi jangan mio, itu beda ya, tapi langsung mio. Lalu dhammahnya sempurnakan mio qablikum la'allakum tattaqun. Jadi disempurnakan setiap dhammah ya. Yang bukan dhammah mundurkan lagi bibirnya. Situ wow kum, itu juga dhammah. Oke, baik sampai situ. Silakan siapa lagi? Oke, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Dhammah mus dan mus. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Dhammah. Au kasayyibin Tebalkan sekali lagi. Au kasayyibin minas samaa'i fihi hamas fi. Ketemu lagi nih. au kasayyibin Au. au Kayak gitu. au kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun. Panjang. Wow. Sekali lagi. Tarik nafas dulu, keluarkan sedikit. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. Wabarqo. Tebal ro-nya. Wabarqo. Sekali lagi. Ro sukun sebelum fathah. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. Belum. Wabarqo. Gitu. Sekali lagi. Dari au kasai sempurna. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعل Jangan pakai yaj. يجعلون أصابعهم Fi. Ketemu lagi hamas nih. يجعل Itu yaj. Yaj. Sudah. Dia bukan hamas. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. Panjang. Maut. حذر الموت. والله Wa tipis, jangan wal. Wa. والله محيط بالكافرين. Lam jangan bil. Bil. Wallah. والله محيط بالكافرين. Oke, hasbuk sampai situ. Tadi jangan lupa fi ada 2 kali kita temukan. 3 kali malah. Kafirin hamasnya kurang ya? Ya kan fi coba. Fi, fa, fi, fu, af, kafi. Nah, itu ada hamasnya. Nah, kalau kayak gitu ada tuh. Ya, fa-nya. Lalu juga tadi au kasam, au bulatkan juga bibirnya ya. Sad. Oke, baik itu dulu ya. Sempurna. Afwan, selanjutnya silakan siapa? Apa? Oke, silakan. Ya. Siapa? Ada dulu ya. Siapa di sini? Oh, Bapak. Sekali lagi coba. A'u bulat. A'u
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حيم الحمد لله ضمة الحمد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم lagi maliki yaum kalau di sini bang ko. Nah, jadi ada dua sukun di sini. Huruf sukun asli bertemu dengan huruf yang disukunkan. Makanya wabarqo. Ya, jadi bukan wabar. Nah, itu menghilangkan huruf qaf karena dalam bacaan Quran kita tidak boleh menambahkan atau mengurangi satu pun huruf dalam bacaan. Jadi kalau wabar hilang qaf ya. Di wabarqo. Ya, baik. Silakan. Ah, sama seperti banyak wal as. Innal insana lafi us. Nah, harusnya dulu wal asr. Pokoknya tebal. Innal insana lafi khusr. Nah, itu hati-hati ya. Menghilangkan satu huruf juga tidak boleh. Oke, baik. Makanya kenapa bacaan itu perlu dengan talaqi. Oke. Kalau kok tadi kan langsung tebel. Kan kalau kaf kan maksudnya hampir sama. Gimana kan kafnya? Nah, yang membedakan qaf sama kaf ada yang tahu nggak di mana? Di Ada tadi. di pangkal lidah. Kafnya tadi ya. Kalau qaf dia isti'la. Nah, sehingga pangkalnya naik suaranya menjadi tebal. Kalau Gitu aja kalau qaf ming. Kenapa? Karena qaf sama kaf itu sama-sama huruf yang pelafaznya jauh dari ujung bibir. Nah, makanya bunyi eng. Namun yang membedakan qaf itu mempunyai sifat tebal karena pangkal lidah naik. Makanya bunyinya eng tapi tebal. Mil. Kalau kaf ming, beda dengan ikfa yang bertemu ta. Mitah. Nah, kalau kaf mingkanu. Kalau kaf mil qabli. Nah, beda kan? Tidak tipis. Beda. Bedanya di sifatnya tadi. Makanya kenapa kita harus belajar isti'ala, istifal itu penting sekali. Afwan. Oke, silakan. Afwan Bapak kalau nggak cukup Bada Isa apa ya? Oke, silakan kita lanjut tadi dari iya. Oh iya, baik. Silakan. Dari tadi mana? Iya kan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di sini pakai ain jangan ta'in, tapi ta'in. Ai. Coba ai. Ai. Menyempit. Ai. Ta'in. Oke, lanjut dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal Sad ada sofir. Sli. ihdinas siratal mustaqim. Nah, di sini qaf lagi. Mustaqim. Mustaqim. Qi. Qaqi. Mustaqim. Nah, gitu. Sirat. Yang kita pelajari di ujung lidah ketemu ujung siratal ladzi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Nah, di sini tebal go. Jangan qalqalah, jangan magadu, tapi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, sedikit lagi coba tarik nafas dulu dari ghairil. Gak apa-apa, kita latih pelan-pelan ya. Tarik nafas dulu dari dalam, nah baru ghairil. Maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, di sini ada nabar. Bol. Ada. Nah, seperti itu. Baik, sampai situ dulu Pak, nggak apa-apa ya. Jangan lupa tadi pertama sempurnakan nabar.
bod kelam. Bolin. Jadi jangan bolin. Itu hilang tasydidnya. Nah, kita tidak boleh juga menghilangkan tasydid. Lalu juga jangan lupa si. Nah, itu shotnya ketebalannya juga disempurnakan. Sama terakhir a. Nah, ini juga salah satu kesalahan orang melafazkan ain masuk hidung. Kalau kita tutup hidung bunyinya itu. Tapi ain yang benar adalah bukan dari hidung. Yang keluar dari hidung hanya huruf apa, tahu nggak? Huruf gunnah. Nah, itu mim dan nun ada gunnahnya baru dari hidung. Tapi kalau ain tidak ada gunnah. Jadi jangan nih. Nah, kan masuk hidung. Tapi yang sempurna kalau kita tutup hidung nggak ada pengaruhnya. Nah, kan nggak ada pengaruhnya. Tapi kalau masuk hidung itu masih salah makhluk itu. Oke, baik, sampai situ dulu nggak apa ya. Oke, baik, silakan, masih ada waktu sedikit lagi, silakan. Oke, silakan. Him tipis. Nah, itu baru ada. Nah, sempurnakan lagi du, bulat dan bunyi. Nah, kayak gitu. Sedikit lagi tebalkan ro-nya. Allah. Nah, panjang lagi. Tasydid. Iya. Nah, di sini ada sofir nas. Sama ada sofir sli. Nah. Jangan toqim tapi ta tipis. Nah, ihdinas siratal mustaqim. Masih to, coba ta. Musta. Nah, kayak gitu dia. Nah. Sli. Nah, ujung lidah kita. Nah, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, baru 5. Satu lagi. Sedikit. Kemarin bisa satu nafas dari siratal ladzi, bisa satu nafas. Tarik nafas dulu. Tarik nafas dulu. Nah, baru 5 kan? Nah. Tarik dulu. Kalau kita sudah terbiasa tanpa pakai tangan pun akan ingat. Terus sekali lagi, tarik nafas. Tarik nafas dulu. Nah, itu baru pas. Oke. Kemarin sudah sampai mana? Nah, coba. Masih ada. Dua harokat
Alif lam Belum. Lam baru. Dua harokat. Lam ke mim bertemu mim, idgham mutamatsilain dua harokat. alif Nah, seperti itu ya. Baik, itu pas tuh baru. Jadi jangan lupa sempurnakan mad lazim. Ya, jangan lupa ya mad lazim kalimi mutsaqal. Nah, di situ mad lazim harfi mukhaffaf juga disempurnakan 6. Ya, lalu ada mim bertemu dengan mim bertasydid, itu juga harus dua harokat. Mim terakhir juga dua harokat. Coba satu lagi tadi. Sli. Sli. Tempelkan ujung lidah ke digeser di bawah. Nah, pangkalnya tapi naik, makanya bunyinya sli. Sli, sli, su. Nah, lalu satu lagi ta, jangan to. Itu jadi tebal dan to, jadi huruf to itu. Karena ta dengan to makrotnya sama, beda sifatnya. Nah, jadi jangan mustaqim. Nah, tebalkan itu coba ta. Nah, itu dia tipis. Nah, nanti itu disempurnakan juga ya. Nah, pakai kof. Mustaqim. Nah, itu ya. Jangan mustaqim, itu jadi kaf. Hindari lahan tersebut ya. Oke, baik. Mungkin kita lanjut pada